Bab 4. Dikotomi kendali. Kita kalah tender. Kira-kira begitu bunyi surel yang masuk ke kotak masuk saya. Sebuah tender proyek yang proposalnya sudah dikerjakan selama berhari-hari oleh perusahaan tempat saya bekerja. Bahkan sampai masuk kantor di hari Sabtu dan Minggu. Akhirnya berujung dengan kekalahan. Calon klien akhirnya menyerahkan bisnisnya ke pihak lain. Tentunya, saat pertama kali membaca surel itu, saya merasa lumayan kecewa. Siapa sih yang tidak ingin memenangkan tender? Kekecewaan ini kemudian berlanjut menjadi pikiran-pikiran yang mengganggu. Di mana salah kami ya? Apakah eksekusi idenya kurang baik? Apakah ada tutur kata yang salah saat presentasi? Dan seterusnya. Pada akhirnya, saya harus menegur diri saya sendiri untuk berhenti. Kami tentunya harus mengevaluasi diri, tetapi tidak perlu sampai menyesali secara berlebihan. Keputusan calon klien tidak ada di dalam kendali kami. Kami memang bisa berusaha sebaik-baiknya dalam menyiapkan proposal, tetapi keputusan akhir sepenuhnya sudah di luar kekuasaan kami. Mengingat kembali hal ini membantu membuat saya merasa sedikit lebih tenang. Masih ada hari esok yang masih harus diperjuangkan. Some things are up to us. Some things are not up to us. Epictetus. Ada hal-hal yang berada di bawah kendali kita, ada hal-hal yang tidak berada di bawah kendali kita. Prinsip ini disebut dikotomi kendali. Bisa dibilang, semua filsuf Stoa sepakat pada prinsip fundamental ini, bahwa ada hal-hal di dalam hidup yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak. Hal-hal apa saja yang masuk ke dalam kedua definisi ini menurut Stoicisme? Tidak di bawah kendali kita. Tindakan orang lain, opini orang lain, reputasi atau popularitas kita, kesehatan kita, kekayaan kita, kondisi saat kita lahir seperti jenis kelamin, orang tua, saudara-saudari, etnis atau suku, kebangsaan, warna kulit, dan lain-lain. Cuaca, gempa bumi, wabah penyakit, dan peristiwa alam lainnya. Ada banyak hal-hal yang belum ada di masa para filsuf Stoa hidup, tetapi dapat kita kategorikan di sini, seperti harga saham, indeks pasar modal, razia sepeda motor, dan nilai tukar rupiah, dan lain-lain. Di bawah kendali kita, pertimbangan, opini, atau persepsi kita, keinginan kita, tujuan kita, segala sesuatu yang merupakan pikiran dan tindakan kita sendiri. Lebih lanjut, Epictetus menjelaskan dalam buku Enchiridion, hal-hal yang ada di bawah kendali kita bersifat merdeka, tidak terikat, tidak terhambat. Tetapi hal-hal yang tidak di bawah kendali kita bersifat lemah, bagai budak, terikat, dan milik orang lain. Karenanya, ingatlah, jika kamu salah mengira hal-hal yang bagaikan budak sebagai bebas, dan hal-hal yang merupakan milik orang lain sebagai milikmu sendiri, maka kamu akan meratap, dan kamu akan selalu menyalahkan para dewa dan manusia. Dalam bahasa gampangnya, siap-siap saja kecewa kalau lo terobsesi pada hal-hal di luar kendali lo, seperti perbuatan atau opini orang lain, kekayaan kita, bahkan sampai kesehatan kita sendiri, atau menyesali kondisi kita lahir misalnya. Awal hadirnya kita di dunia ini adalah sebuah hal yang sangat di luar kendali kita. Kita tidak pernah meminta untuk dilahirkan. Ini adalah konsekuensi perbuatan orang tua kita di sebuah malam yang dingin dan romantis saat hujan baru usai dan bulan purnama.
Dan kita sama sekali tidak memiliki hak suara untuk menentukan jenis kelamin kita, warna kulit kita, jenis rambut kita, kesehatan kita, sampai etnis atau suku dan kewarganegaraan kita saat lahir. Banyak orang sampai usia dewasanya masih menyesali kondisi dia terlahir. Pikiran-pikiran seperti, mengapa saya terlahir menjadi seorang Sunda? Padahal seharusnya saya orang Viking. Mengapa saya terlahir di tahun 1990-an? Padahal saya maunya lahir di zaman Star Trek. Mengapa saya punya rambut keriting? Mengapa saya pendek? Dan lain-lain. Penyesalan seperti ini adalah kesia-siaan, karena menyesali hal yang ada di luar kendali kita. Stoicisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari hal-hal yang ada di bawah kendali kita. Dengan kata lain, kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari dalam. Sebaliknya, kita tidak bisa menggantungkan kebahagiaan dan kedamaian sejati kepada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, seperti perlakuan orang lain, opini orang lain, status dan popularitas, kekayaan, dan lainnya adalah tidak rasional. Menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang di luar kendali itu tidak rasional. Karena bagaimana kita bisa benar-benar bahagia jika pencapaian akan hal-hal tersebut tidak sepenuhnya berada di tangan kita? Hal-hal ini tidak merdeka, bagaikan budak, dan merupakan milik orang lain. Jika kita hanya bisa merasa bahagia dengan hal-hal yang ada di luar kendali kita, ini sama saja dengan menyerahkan kebahagiaan dan kedamaian hidup kita ke pihak lain. Sampai di sini, mungkin ada dari kamu yang berpikir, tidakkah kekayaan datang dari kerja keras dan ide-ide startup brilian kita? Tidakkah ketenaran bisa dibangun dengan jerih payah kita sendiri? Seperti misalnya menggunakan ratusan swafoto dan video di media sosial. Apalagi soal kesehatan. Masa sih ini di luar kendali kita? Sejak kecil, kita diajarkan untuk memelihara kesehatan dengan mengkonsumsi makanan sehat dan berolahraga. Harusnya kekayaan dan ketenaran, apalagi kesehatan, termasuk dalam hal-hal yang kita bisa kendalikan. Disinilah pentingnya memahami bahwa kendali bukan hanya soal kemampuan kita memperoleh, tapi juga mempertahankan. Kenyataannya, kekayaan, ketenaran, dan kesehatan memang bisa diusahakan untuk dimiliki. Tetapi, apakah kita yakin bisa sepenuhnya mempertahankannya? Atau sesungguhnya semua itu adalah hal-hal yang sangat rapuh, ringkih, dan mudah lenyap bagai asap rokok disedot pemurni udara. Kekayaan bisa lenyap dalam sekejap. Rumah, mobil, atau tas mewah kita bisa terbakar, tabrakan, atau dicuri. Bisnis kita bisa bangkrut atau disita pemerintah. Bencana alam bisa melenyapkan properti kita dalam sekejap. Pasar saham dan investasi lain bisa merosot mendadak. Kita berpikir orang tua kita tajir melintir sampai tiba-tiba suatu hari rumah kita kedatangan tamu dengan rompi oranye KPK. Sesungguhnya kekayaan bisa dibangun, tetapi mempertahankannya tidak semudah itu. Filosofi teras dimulai oleh seorang pedagang kaya yang kehilangan kekayaannya dalam sekejap di kapal karam. Zeno tahu betul bahwa harta miliknya adalah tidak tergantung kepadanya. Ketenaran. Yakinkah kita bisa sepenuhnya mempertahankan ketenaran? Popularitas yang dibangun bertahun-tahun dengan susah payah bisa lenyap dalam sekejap
hanya karena salah omong atau salah mengunggah di media sosial. Sekedar mendukung calon kepala daerah yang salah atau foto enak-enak dengan mantan tiba-tiba tersebar. Sesungguhnya ketenaran dan reputasi kita sangatlah rapuh. Dengan demikian, artinya ketenaran di luar kendali kita sepenuhnya. Persahabatan. Karena persahabatan melibatkan orang lain, sudah jelas hal ini di luar kendali kita. Walaupun kita sudah melakukan segala upaya untuk mempertahankannya, kita bisa bersikap jujur, menghormati, menghargai, dan berusaha menyenangkan teman. Tetapi tetap saja, persahabatan bisa menjadi dingin dan mati karena satu dan lain hal. Misalnya, sama-sama naksir orang yang sama. Kesehatan. Ini pasti bagian yang paling membingungkan, tetapi sangat mudah dijelaskan. Mengapa kesehatan tidak termasuk hal yang bisa kita kendalikan? Bayangkan skenario ini. Seseorang hidup sangat sehat, menjaga makanan, tidak merokok, apalagi narkoba, tidak mabuk-mabukan, olahraga teratur, mencukur bulu ketiak setiap minggu, dan semua kebiasaan sehat lainnya. Namun suatu hari dia didiagnosis menderita kanker, yang menurut pengetahuan medis saat ini masih bisa menggunakan faktor keturunan atau genetik. Atau orang yang sama melakukan traveling ke belahan dunia lain dan terinfeksi dengan kuman setempat. Atau orang yang sama sedang lari pagi dan tiba-tiba ditabrak secara tidak sengaja oleh anak muda yang baru pulang party dalam keadaan mabuk. Dan pada akhirnya orang tersebut menderita cacat seumur hidup. Sesungguhnya sama seperti kekayaan, kesehatan sewaktu-waktu bisa direnggut oleh nasib. Jadi, menyangkut hal-hal di luar kendali kita, seperti kekayaan, reputasi, dan kesehatan. Bahkan sesudah memilikinya, kita akan selalu dihantui rasa was-was kehilangan hal-hal tersebut. Karena semua ini berada di luar kendali kita. Kemungkinan hal tersebut hilang benar-benar nyata. Kita bisa kehilangan karir, reputasi, status, pacar, maupun harta dalam sekejap. Maka, tidak masuk akal untuk menghantungkan kebahagiaan pada hal-hal tersebut. Filsuf Stoa mengambil pendekatan yang sangat logis. Ngapain lu bahagia untuk sesuatu yang sewaktu-waktu bisa hilang? Siapapun yang mengingini atau menghindari hal-hal yang ada di luar kendalinya tidak pernah akan benar-benar merdeka dan bisa setia pada dirinya sendiri, seperti akan terus terombang-ambing terseret oleh hal-hal tersebut. Ujar Epictetus dalam Diskurs. Menarik. Di sini bahwa Epictetus menggunakan kata mengingini dan menghindari bersamaan. Kita juga bisa terobsesi menghindari hal-hal buruk dalam hidup kita, seperti kemiskinan, kesusahan hidup, kejahatan, kematian, dan lain-lain. Akan tetapi, sama dengan keinginan, menghindari hal-hal yang di luar kendali kita adalah kesia-siaan. Keinginan dan ketakutan akan hal-hal di luar kendali kita bagai rantai yang membelenggu, sehingga kita tidak pernah benar-benar merdeka. Ketika segala keputusan hidup kita didorong dan dipengaruhi oleh nafsu ingin memiliki hal-hal di luar kendali kita, sebenarnya kita telah diperbudak oleh hal-hal tersebut. Keberanian dan menahan diri adalah 2 dari 4 keutamaan dalam filosofi teras yang cocok untuk menghadapi hal-hal di luar kendali di atas. Manusia yang rasional dihadapkan pada menahan diri dari keinginan hal-hal di luar kendali kita. Sebaliknya,
Keberanian timbul karena kita sadar kebahagiaan kita tidak tergantung pada hal-hal di luar kendali kita. Jika kekayaan, reputasi, kesehatan kita diambil dari kita bisa tetap bahagia. Jadi, mengapa takut?